makan gajah. Gimana caranya? Mungkin saya nyicil dulu makan ekornya dulu. Betul. Gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang besar, mimpi kita yang sangat besar gitu kan. Tetapi misalnya kalau saya tanya nih, kalau Mbak Bella atau Mas Juno 1 tahun dikasih waktu lagi untuk hidup, mau ngapain? Saya. Ya, bingung ya, karena belum menentukan ya. Kalau 1 bulan? Waduh, kalau 1 minggu? Kalau 1 hari? Kalau 1 menit lagi kita ini, mau ngapain coba? Coba yang 1 menit aja. Apakah mau telepon ayah ibu gitu, ayah ibu aku sayang sama kamu, sebentar lagi saya meninggal gitu kan. Nah orang kan kadang-kadang nggak berpikir ke situ gitu. Nah size ini adalah yang untuk mengukur bahwa kalaupun kita misalnya punya cita-cita besar dalam 10 tahun ke depan, seharusnya detik yang akan datang ini atau menit yang akan datang, kita harus sudah bisa menyambungkan mimpi itu. Karena apa gitu kan? Misalnya saya waktu 2007 berniat sekali ingin menjadi pembicara motivasi gitu. Baik. Nah kemudian apa yang saya lakukan? Sebetulnya hanya remeh-temeh saja. Tidak belajar misalnya di depan TV atau apa gitu kan. Tapi misalnya hanya membaca quote-quote yang bagus. Satu quote misalnya, vain instruct gitu kan. Bahwa kepedihan itu mendidik. Terus kita lamunkan, bagus sekali ya kalau ini dirangkai-rangkai gitu kan. Jadi ada. Nah, kemudian seminggu kemudian kita harus melakukan apa untuk cita-cita itu? Sebulan kemudian, 1 tahun kemudian. Itu yang disebut dengan size. Nah, size itu, jadi kalau orang bilang, sebenarnya tidak ada mimpi yang kebesaran. Kalau kita bisa memperkecilnya menjadi potongan-potongan yang bisa dilakukan setiap saat. Jadi tidak ada mimpi yang kebesaran atau terlalu tinggi, tidak mungkin karena semuanya bisa kita cicil dengan pelan-pelan, dengan sedikit demi sedikit untuk mewujudkan mimpi yang besar itu. Dan nanti kita akan bahas lagi Wake Up Dream ini. Tetaplah bersama kami di Kelas Indonesia Pagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kilas Indonesia Pagi. Masih dengan motivator kami, Peri Faruk, dengan tema hari ini adalah Wake Up Dream. Iya. Ini tadi kita kan sudah berbicara soal size ya. Iya, size. Ukuran. Nah sekarang yang kelima adalah evidence. Evidence itu artinya bahwa mimpi kita itu harus bisa diindra. Itu kan tidak ada mimpi yang sixth sense misalnya. Jadi ada indera keenam. Semua mimpi yang menggerakkan kita atau menjadikan kita punya sesuatu atau mencapai sesuatu itu harus bisa diindrai. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba gitu kan, bisa dicecap, bisa dicium gitu. Itu sangat baik sekali. Karena apa gitu? Dunia kita kan dunia indera gitu. Bukan dunia batin yang kalau misalnya melihat orang itu adalah perubahan-perubahan batin. Kalau misalnya ada 2 orang diem, ya misalnya si A sama si B. Saya tanya sama Mas Juno, yang baik yang mana? Nggak tahu kan. Nggak tahu kan. Dia harus bergerak, dia harus melakukan sesuatu gitu kan. Harus bisa kita indra. Oh iya, kelihatannya sih ini baik. Karena apa gitu? Ternyata pembicaranya halus, sopan santun gitu kan, penuh makna gitu kan. Yang satu lagi misalnya tidak karuan gitu kan, sering ada umpatan, sering apa. Itu yang bisa kita lihat, bisa kita dengar gitu. Itu artinya evidence itu menyambung yang tadi ya, bahwa misalnya yang affirmative actionnya itu harus bisa kita lakukan. Kalau benda, apa bendanya. Kalau misalnya kualitas pribadi, apa ininya gitu kan. Berkata halus, menolong orang gitu kan. Apa itu yang disebut dengan evidence. Nah, terus kemudian yang keenam adalah resourceful. Nah resourceful ini adalah kita tidak perlu kaya raya. Karena kalau secara motivasional sebetulnya bekal kita untuk maju atau untuk sukses itu sudah ada pada kita semua. Karena apa gitu? Karena Tuhan sudah memberikan sebuah kualitas gitu kan, dan akan menjadikan orang ini seperti apa, itu sudah ada pada dirinya. Nggak ada Tuhan itu menciptakan orang yang defect atau misalnya gagal dari pabriknya gitu kan. Nggak ada gitu. Itu pasti sudah dibekelin. Nah yang kemudian seling kelupaan atau salah atau keliru adalah bahwa kita menuju pada sesuatu yang tidak direncanakan oleh Tuhan. Nah oleh karena itu resourceful itu artinya kita menghitung apa yang kita punya. Yang kedua, bantuan apa yang bisa kita terima. Nah kan alam semesta ini semua bantuan.